Dia atau Dia. Sebelum membaca novel Dia atau Dia, silakan baca novel sebelumnya dengan judul Life After 7 Days of Marriage di Noveltun atau Mangatun. Bab 1. Meminta izin untuk bekerja. "Yayu, jangan melamun," teriak Bu Dedani membuyarkan lamunan anak bungsunya. Semenjak bapaknya meninggal, Yayu sering melamun. Dan karena melamun itu membuatnya lalai. Dia tidak menyadari jika Dodit telah terjatuh dari kursi. Teriakan ibunya membuatnya segera berlari menghampiri masnya. "Ya ampun Mas Dodit." Yayu membantu ibunya Nani untuk memindahkan Dodit ke atas tempat tidur. Dengan susah payah kedua wanita itu memindahkan Dodit. "Sudah berapa kali Ibu katakan, jangan melamun," seru ibunya. "Sudah berapa kali Masmu jatuh? Semua karena keteledoranmu," tuding ibunya. Yayu menundukkan kepalanya, membantah tidak akan dilakukannya, karena dia anak yang penurut. Dan semua memang karena kesalahannya. "Maaf Bu," sesalnya. Ibunya menghembuskan nafasnya secara kasar. "Sudah berkali-kali kamu meminta maaf, dan hasilnya sama, melamun," tuding ibunya lagi. "Ibu mau tanya, apa kamu sedang melamunkan dua pria itu?" tebak ibunya. Seketika Yayu mengangkat kepalanya. "Maksud ibu siapa?" Yayu bingung. "Apa kamu sedang berpura-pura menyembunyikan sesuatu dari ibu?" tebak ibunya. Yayu langsung menggelengkan kepalanya. "Lalu apa?" desa ibunya lagi. Aku rindu Bapak," sahutnya gugup. Mendengar itu membuat ibunya menghela nafasnya panjang. "Ibu juga merindukan Bapak, tapi kita tidak boleh terus-terusan seperti ini." "Bu," ujar Yayu pelan. Sahut ibunya. "Boleh aku bekerja?" pintanya pelan. "Kerja apa?" Yayu mengedikkan bahunya. "Kalau kamu kerja, siapa yang menjaga Dodit?" Yayu merenung dengan semua ucapan ibunya. Semua terkendala dengan sakitnya Dodit, lumpuh karena tertabrak mobil. "Kenapa kita tidak meminta bantuan Mbak Giwang?" "Apa kamu bilang?" Ibunya langsung marah. "Siapa yang menyebabkan Dodit lumpuh? Siapa yang membuat bapakmu meninggal?" tanya ibunya tanpa jeda. "Bu, kecelakaan itu terjadi karena Mas Dodit mencuri. Dan juga..." Yayu diam sembari memandang ibunya. Semua kejadian yang dialami karena ibu dan masnya, tapi ibunya menyalahkan semuanya kepada Giwang. Di kota, hari-hari Giwang disibukkan dengan mengurus Gewana. Biasanya hari-harinya dihabiskan di restoran dan juga toko roti, tapi semenjak melahirkan, dia menyerahkan semuanya ke Siti. "Adlan," panggil Gigi. Adlan yang tengah memainkan ponselnya langsung melirik istrinya. "Maukah kamu membantuku?" tanya Gigi. "Iya sayang, katakan saja. Tanpa kamu minta, pasti aku akan membantumu," sahut Adlan. Ini ada hubungannya dengan Yayu. "Jika Yayu mau tinggal di sini, aku tidak keberatan. Tapi untuk ibunya dan juga Dodit, tidak akan aku biarkan," sahut Adlan yang mengerti jika ucapan istrinya akan menjurus kepada keluarga gadis belia itu. Jawaban dari suaminya membuat Gigi enggan untuk melanjutkan percakapan itu. Awalnya dia ingin meminta izin kepada suaminya untuk menyekolahkan Yayu di kota. Dia tahu sepupunya menyukai tata boga, sama seperti dirinya, sangat sayang jika tidak dikembangkan. Tapi jawaban itu membuatnya akan mengubur dalam-dalam. Sementara itu, restoran Zero telah tutup. Chef Robi duduk di restorannya sembari menyesap rokok, memandang restorannya yang semakin hari kian pesat. Semua impiannya telah terwujud dari menjadi chef sampai memiliki restoran dan membuat restoran Zero menjadi restoran bintang 5. Semua karena kerja kerasnya. Tapi satu yang belum terwujud, yaitu menikah. Usianya yang telah kepala 3 sudah sangat pantas untuknya menikah. Tapi ketika dia tertarik dengan seorang wanita yang tidak lain adalah Giwang atau Gigi, tapi sosok wanita itu mencintai pria lain, yang tak lain adalah sepupunya. Dan ketika dia membuka hati untuk wanita lain, wanita itu pergi. Untuk apa semua ini? Gerutunya sembari memandang restorannya. Kekayaan yang dimilikinya tak membuatnya senang. Hatinya benar-benar kosong. Dia Yayu, gumamnya sembari menyesap rokoknya dengan cukup dalam. 6 bulan berikutnya, hari-hari Yayu sudah habis di rumah. Memasak dan mengurusi Dodit, itu saja yang dilakukannya. Sedangkan ibunya berjualan sayuran di pasar. Semua itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. "Mas, makan." Yayu meletakkan piring yang berisi nasi dan lauk. Dodit melihat piring yang ada di hadapannya. Nasi dengan kering tempe dan sambal, serta sayur bayam. "Makanan apa ini?" Dodit melempar piring yang berisi makanan ke lantai. Melihat itu membuat Yayu sedih. Dia memunguti nasi yang telah berhamburan ke lantai. "Katakan pada ibu, kalau Mas mau makan ayam." Dodit marah. "Mas, ibu hanya jualan sayuran. Uang yang didapat dari hasil jualan juga tidak seberapa. Kita harus bersyukur. Walaupun hanya makan tempe, tapi kita tidak kelaparan."
ujar Yayu menasehati masnya. "Ah, jangan mengajari apapun. Kamu itu masih kecil. Kamu pikir setiap hari makan seperti ini bisa membuatku sembuh?" gerutu Dodit. Yayu meninggalkan Dodit. Lebih baik dia menjauh daripada terus-terusan mendengar kemarahan Dodit. "Yayu!" teriak Dodit. Dia kesal karena diacuhkan adiknya. "Apalagi mas?" tanyanya. "Hubungi Giwang. Katakan kalau kamu mau bekerja dengannya." "Enggak, aku tidak akan menghubungi Mbak Giwang. Lebih baik kita seperti ini daripada memanfaatkan kebaikannya," sahutnya yang mengingat bagaimana sikap ibunya dan juga Dodit ketika tinggal di rumah Giwang dan Adlan. "Apa kamu bilang?" Dodit marah. Dia melempar gelas yang ada di sampingnya ke arah Yayu. Syukurnya gadis belia itu bisa menghindar. Seketika dia langsung keluar dari rumah, meninggalkan Dodit seorang diri. Dia melangkahkan kakinya menyusuri kampungnya dengan berjalan kaki, lalu berhenti di rumah yang ada di pinggir sawah, duduk sembari memandang keindahan desanya. Sedih karena hampir setiap hari dia selalu mendapatkan perlakuan kasar dari Dodit. "Yayu?" Suara seseorang membuat Yayu menoleh. "Minul?" Yayu menepuk tempat yang ada di sampingnya. Minul sahabat Yayu yang mempunyai tubuh bulat. Wanita itu langsung duduk di samping sahabatnya. "Dari mana?" tanya Yayu sembari memperhatikan pakaian sahabatnya. "Pulang kerja." "Kerja di mana?" tanya Yayu lagi. "Di puskesmas." "Sebagai apa?" tanya Yayu penasaran. Karena dia tahu jika Minul sama seperti dirinya, hanya tamatan sekolah menengah kejuruan. "Tukang bersih-bersih." Wajah Yayu seketika langsung berbinar. "Apa ada lowongan untukku?" Minul menatap sahabatnya. "Bukannya kamu tidak diizinkan ibumu untuk bekerja?" Yayu menghela napasnya. "Iya, tapi ibu tidak tahu pekerjaan apa yang akan aku lakukan. Aku kasihan dengan ibu, membiayai kami dengan jualan. Tubuh ibu juga tidak sekuat dulu. Begini saja, kamu minta izin dulu dengan ibumu. Jika ibumu sudah mengizinkan, katakan kepadaku. Nanti akan aku katakan kepada ketua kami," ujar Minul. Setelah pembicaraan itu mereka berpisah, kembali ke rumah masing-masing. Begitu sampai rumah, ibunya langsung melemparkan sandal ke arahnya. "Dari mana saja kamu?" seru ibunya marah. "Aku duduk di tepi sawah." "Duduk kamu bilang." Ibunya langsung memukul Yayu. "Gara-gara kamu Dodit kelaparan. Aku sudah memberi Mas Dodit makan, tapi makanan itu dilemparnya. Mas Dodit tidak mau makanan tempe," jelas Yayu. Ibunya langsung menoleh ke arah anak sulungnya. "Apa itu benar?" tanya ibunya ke Dodit. "Iya, aku tidak mau makan tempe dan tempe. Makanan itu tidak bergizi. Aku mau makan ayam," teriak Dodit. Seketika wajah ibunya langsung murung. "Ibu belum bisa memberikan makanan enak untuk kalian," sahutnya pelan. "Suruh dia kerja ke kota." Dodit menunjuk adiknya. "Jika dia kerja di kota, siapa yang menjagamu?" tanya ibunya. "Ibu yang menjagaku. Biarkan dia bekerja untuk menafkahi kita. Atau kalau perlu, minta ganti rugi ke Giwang dan suaminya, karena mereka aku jadi lumpuh." "Kalau niat Mas Dodit seperti itu, lebih baik tidak usah bekerja. Lebih baik hidup susah daripada harus melibatkan Mbak Giwang," sahut Yayu. "Berani kamu melawan?" Dodit marah. Yayu mengabaikan Dodit. Jika masnya sehat mungkin dia akan dipukul, tapi karena Dodit tidak bisa berjalan, dia tidak terlalu takut amarah itu. Menurutnya lebih baik mengabaikan daripada meladeni Dodit, yang pastinya tidak akan berakhir dengan cepat. "Bu, aku mau bekerja di puskesmas, bukan bekerja di kota." "Memangnya mau bekerja sebagai apa?" tanya ibunya. "Sebagai tukang bersih-bersih." "Hahaha," Dodit tertawa. "Kamu pikir gaji di sana bisa memenuhi kebutuhan kita? Dari makan ayam goreng sampai semuanya," ejek Dodit. "Setidaknya aku membantu ibu daripada duduk diam di sini. Belum tentu juga yang aku lakukan dianggap baik," sindir Yayu. "Kamu?" Dodit marah. Jika ada benda di sampingnya, mungkin Yayu sudah dilempar. "Cukup," teriak ibunya. "Dodit, mulai sekarang kamu harus bisa mengurus diri sendiri. Dan Yayu, ibu izinkan untuk bekerja, tapi hanya di sini, bukan di kota." "Baik, Bu," sahut Yayu. "Aku tidak setuju. Aku belum bisa berjalan. Bagaimana kalau aku mau buang air kecil?" tanya Dodit tidak setuju. "Pakai botol. Pagi ibu akan menyiapkan makanan untukmu. Siang ibu akan kembali untuk menyiapkan makan siangmu." "Bagaimana dengan dia?" Dodit menunjuk adiknya. "Biarkan Yayu bekerja. Dia bekerja untuk membantu ibu." "Ini tidak adil," gerutu Dodit. "Apa yang tidak adil?" tanya ibunya. "Atau kamu yang mau berjualan? Atau kamu yang bekerja di puskesmas?" Dodit diam. Sedari dulu ketika kondisinya baik, tidak seperti sekarang, sama sekali dia tidak pernah bekerja. Yang dia tahu hanya menghabiskan uang dengan cara berjudi. Dodit tidak bisa membantah. Dia kesal dengan kondisinya sekarang tidak bisa berjalan, hanya duduk di kursi. Jika berjalan harus menggunakan kayu yang dibuat sebagai tongkat, dan itu harus dibantu orang lain. Karena sudah mendapatkan izin, Yayu pamit ke ibunya untuk ke rumah Minul. "Nul,
Ibuku sudah mengizinkanku untuk bekerja. Baiklah, besok akan aku katakan kepada ketua kami. Semoga ada posisi kosong. Posisi kosong? Memangnya posisi itu belum ada? Tanya Yayu. Ya belum tahu. Makanya aku harus memastikan dulu ke atasan kami. Semoga ada posisi kosong. Setelah itu Yayu kembali ke rumahnya. Dia tidak akan mengatakan kepada ibunya jika pekerjaan di puskesmas belum pasti. Menurutnya, jika pekerjaan di sana tidak ada, dia bisa mencari pekerjaan lain. Yang terpenting baginya bekerja untuk membantu meringankan beban ibunya. Bersambung.